Oke, saya dari Lingkar Kajian Demokrasi. Di lingkaran ini kami setiap hari mengadakan diskursus begitu untuk mengamati perkembangan dinamika politik sekaligus memastikan bahwa demokrasi jangan sampai jadi alat kekuasaan. Dan itu punya potensi sebenarnya. Ya, kalau kita konstruksikan perhelatan pilkada nanti di Kabupaten Sukabumi, maka yang punya potensi untuk mencederai demokrasi itu yaitu petahana, karena dia punya political discretion, dia punya alat kekuasaan, fasilitas segala macam, dan ini yang harus kita awasi bersama. Dan selebihnya saya mau coba membedah ya, sejauh mana kemudian konstelasi politik ini. Dan ini kan masih tahapan lobby-lobby komunikasi antara elit partai untuk membentuk koalisi. Oleh karena itu, harapan kami sebenarnya antara kubu petahana dan poros oposisi itu porsi koalisinya harus seimbang. Nah itu agar demokrasinya bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Sampai saat ini saya lihat memang petahana sudah merasa besar kepala ya, karena beliau partainya sudah parkir begitu. Nah, di sisi lain juga survei elektabilitasnya katanya masih bagus. Nah, ini masih perlu dibuktikan. Artinya kalau kemudian disurvei, ya lembaga surveinya harus jelas. Nah, ini harus disampaikan kepada publik agar memang publik tahu. Kecuali kalau untuk konsumsi internal partai sendiri. Nah, di sisi lain poros oposisi juga sudah siap dengan koalisi hijau ludeng ya. Di situ ada PKB, ada P3. Ya. Sementara ada di poros tengah ada koalisi Mawar, yaitu ada PAN dan PKS, dan juga ada Gerindra dan PDIP. Pertanyaannya adalah dengan siapakah kira-kira petahana akan bersanding, kan begitu. Nah, kalau kita melihat perkembangan dinamikanya sejauh ini, petahana sudah mengusulkan beberapa nama, itu 3 dari kalangan birokrat dan 2 dari kalangan politisi. Nah, itu ada Maman Abdurrahman, ada Asep Japar, ya, Kepala Dinas Perkimsi, kemudian juga ada Sekda, Yoso Mantri, dan ada Budi Munawar kalau dari kalangan politisinya, kan begitu. Tetapi kita belum bisa memastikan. Lagi-lagi saya katakan bahwa untuk mengabstraksikan pikiran politik itu atau membongkar suksesi di balik layar itu kan butuh kejernihan, kan begitu. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah tolak ukurnya, parameternya yaitu adalah lembaga survei. Nah, di antara 5 orang yang diusulkan tadi, siapakah kemudian hasil survei yang paling tinggi? Kan begitu. Nah, maka kemudian berseliweranlah di media sosial itu bahwa yang akan mendampingi Marwan Mami adalah Yoso Mantri. Kan begitu. Karena sejarah politik menjelaskan begitu. Tetapi tentu ini juga harus jadi pertimbangan. Karena kan Yoso Mantri juga harus didukung oleh partai, kan gitu. Partai apa partai mana kemudian yang siap mendukung Yoso Mantri? Tapi lebih daripada itu, saya kira ini membutuhkan satu upaya atau kerja keras ya untuk membangun satu komposisi koalisi ini. Nah di sisi lain juga ada Pak Adjo Sarjono ya. Nah, ini petahana tadi ada Marwan Hamami, kemudian di poros oposisi ada Pak Adjo Sarjono begitu. Dengan koalisi hijau ludengnya ini juga masih dalam tahap penggodokan ya untuk figur yang bisa bersanding dengan Adjo Sarjono. Koalisi Mawar sebenarnya bisa ke kiri dan ke kanan ya, mengingat kondisi politik ini kan sangat dinamis sekali. Bisa saja kemudian warna Mawar itu berubah menjadi kuning atau dia arti berkoalisi dengan Golkar begitu, kan tidak haram juga. Tapi persoalannya adalah bagi saya kalau kemudian PKS itu hanya menyerahkan partainya ya, untuk bergabung pada petahana sementara figurnya tidak dilibatkan, saya kira PKS juga telah mencederai ideologi mereka sendiri kan gitu. Karena dari dulu kita tahu PKS adalah partai yang jelas ideologinya. Oleh karena itu, kalau kita baca dari sisi oposisi ini tadi, nah, di situ ada Gerindra ya, dan figurnya ada kadernya dari kader partai sendiri, ini Suyuda Sukmagara.
dan Ketua DPR hari ini. Nah, beliau juga saya kira cukup menghiasi dinamika politik kita. Ya. Jadi ada beberapa nama ini yang saya kira luar biasa sekali. Tetapi tentu ini jadi pertimbangan yang cukup matang karena saya melihat Gerindra di belakangnya ada Heri Gunawan. Jadi kingmakernya sebenarnya Heri Gunawan. Dia akan menentukan nanti Gerindra akan mengusung kadernya ataukah kemudian Gerindra justru hanya menyerahkan partai saja, kan begitu. Nah, jadi ini kita bisa lihat perkembangannya nanti. Bisa saja kemudian nanti Gerindra bersanding dengan Marwan gitu, atau justru sebaliknya ya Gerindra berlabuh pada kubu oposisi. Jadi semuanya masih dinamis sekali ya. Jadi masih dalam tahapan komunikasi. Nanti kita saksikan di penghujung penentuan. Tetapi sejauh ini saya melihat yang sudah hampir siap katakan begitu yaitu ada pada figur petahana.